7 Koordinat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan usaha. Di mana penggabungan usaha ini didefinisikan sebagai salah satu bentuk perluasan usaha secara eksternal dan tujuannya untuk menyatukan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah untuk meningkatkan profitabilitas. Luasan usaha secara internal. Yang pertama itu keunggulan biaya, di mana lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan usaha dibandingkan melalui pengembangan. Yang kedua itu kekelambatan operasi, di mana fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Yang ketiga itu adalah dari pengalihan, di mana dengan cara penggabungan usaha dengan perusahaan lain, perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan untuk diambil alih. Nah, karena itu banyak di antaranya memakai strategi pembelian yang agresif sebagai pertahanan baik terhadap usaha pengambilalihan oleh perusahaan lain. Yang keempat itu akuisisi aktif tak wujud, di mana penggabungan usaha melibatkan penggabungan sebenarnya tidak wujud maupun merujuk, misalnya hak paten, hak penambangan mineral, riset, dan lainnya. Hal ini akan menjadi faktor pendorong dari untuk melakukan penggabungan usaha. Yang terakhir itu keuntungan pajak. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha. Yang pertama itu ada merger, di mana merger merupakan penggabungan usaha yang hanya ada satu perusahaan yang bertahan dan berbagi yang dari berbagai perusahaan lainnya dibubarkan. Selanjutnya itu adalah konsolidasi, di mana konsolidasi ini merupakan penggabungan usaha kedua perusahaan yang melakukan penggabungan usaha langsung membubarkan aset serta kewajiban kedua perusahaan transfer ke perusahaan baru yang dibentuk. Dan yang ketiga itu ada akuisisi, di mana akuisisi ini merupakan satu perusahaan yang mulai pengenalan operasi atau fasilitas produk entitas lainnya dengan memiliki mayoritas saham hak suara yang beredar. Perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibubarkan, tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki eksistensi lagi. Ada konsep akuntansi untuk penggabungan usaha, di mana akuntansi untuk penggabungan usaha merupakan salah satu rangkaian yang dari konsep sosial. Penggabungan usaha ini melibatkan transaksi keuangan yang luar biasa besarnya, meliputi kerajaan bisnis serta sukses dengan pemerasan seorang eksekutif yang jenius dan kegagalan manajemen. Pada dasarnya, penggabungan usaha ini pasti berhubungan dengan evaluasi dalam istilah substansi ekonomi dengan menyesuaikan bentuknya. Hal ini menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode penyatuan kepemilikan. Ini memiliki karakteristik. Yang pertama itu menggunakan nilai buku historis pada saat penggabungan. Yang kedua, tidak adanya perubahan kepemilikan, tidak adanya goodwill, tidak adanya beban amortisasi, dan labanya besar. Itu karakteristik yang pertama, mempergunakan nilai wajar pada saat penggabungan, timbulnya perubahan kepemilikan, timbulnya goodwill, timbulnya beban amortisasi, dan labanya kecil. Itu ada akuntansi untuk penggabungan usaha. Yang pertama itu menentukan nilai wajar, semua aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung. Yang kedua, nilai wajar untuk semua aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi ditentukan tanpa memperlihatkan apakah aktiva dan kewajiban tersebut catat dalam pembukuan perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga, memasukkan biaya langsung penggabungan sebagai tambahan nilai investasi. Yang keempat, biaya langsung tidak menambahkan investasi tetapi sebagai pengembangan modal sektor. Yang kelima, membandingkan biaya investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Yang keenam, hasil perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih dapat diidentifikasi dan dialokasikan sebagai goodwill. Yang ketujuh, goodwill yang terjadi karena nilai investasi lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih dapat diidentifikasi sebagai goodwill positif. Sedangkan sebaliknya, jika goodwill bersifat negatif dikarenakan yaitu nilai investasi lebih kecil daripada nilai wajar aktiva bersih, dan goodwill positif dialokasikan sebagai goodwill pada posisi aktiva dan neraca, sedangkan goodwill negatif dialokasikan sebagai dibebankan
Corporation ini jumlah 1.400.000, kasnya sebesar 400, saham biasa nominalnya 500, tambahan modal setara itu 200. Nah, cara ini sudah dijelaskan dalam buku. Jumlah dalam aktiva dan pasiva ini didapatkan dari nilai wajar dalam neraca soal yang sebelumnya, dan pada kolom pos aktiva ini ditambahkan dengan karena bersifat positif, dan di pasiva ini ditambahkan investasi dalam pasar compression. Nah, di soal yang ke-9 ini ada soal dengan konsep pertama, akan tetapi di sini World Corporation menerbitkan 40 lembar saham biasa dengan nominal $10 per saham, pasarnya $20 per saham, dan juga memberikan masa berjangka 5 tahun dengan proses nilai 200. Jadi sama dengan soal kedua ini, goodwill bersifat negatif. Jadinya kita sebagai aktiva tidak lancar, di mana itu dengan rumus nilai goodwill per nilai aktiva nilai lancar tidak lancar dikali 100%. Nilai aktiva tidak lancar ini dapatkan 1 juta. Tadi kejelasan bahwa nilai wajar sifat penjelasan kita 200, sedangkan goodwill bersifat negatif maka dikurangi sebesar 200. Dikarenakan goodwill dapatkan itu sebesar 200 dari perbandingan nilai investasi nilai wajar. Pembahasan nomor 7 itu pembebanan ke aktiva tidak lancar ini tanah, bangunan, tempat dan lainnya ini nilai nominalnya itu didapatkan dari nilai wajar, lalu dibagi dengan total nilai wajar aktiva tidak lancar dan dikali sebesar goodwill sebesar nilai perbandingan investasi dan nilai tidak wajar. Ini adalah susunan neracanya. Uang yang penumpang aktiva tidak berwujud selain goodwill. Nah, menurut APBOP-nya yaitu nomor 16, perusahaan mengakui setiap aktiva tidak berwujud yang dapat diidentifikasi dan diberi nama. Sekarang perusahaan harus mengakui aktiva tidak berwujud yang terpisah dari goodwill hanya jika aktiva itu termasuk dalam satu dari dua kategori. Aktiva tidak berwujud yang dapat diakui harus memenuhi baik kriteria keterpisahan maupun kriteria hukum kontraktual. FHSB mendefinisikan aktiva tidak berwujud sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar, yang berarti tidak termasuk instrumen keuangan yang tidak memiliki wujud atau substansi fisik. Aktiva yang tidak berwujud ini yang tidak dapat diidentifikasi harus dimasukkan dalam goodwill. Sebagai contoh, perusahaan yang diakuisisi akan mempunyai angkatan kerja yang bernilai, tetapi aktiva itu tidak dapat diakui sebagai aktiva tidak berwujud yang terpisah dari goodwill. Hasilnya itu adanya pembayaran kontingent dalam penggabungan usaha dengan metode pemulihan, di mana beberapa penggabungan usaha dengan metode pemulihan memberikan pembayaran tambahan kepada para pemegang saham sebelumnya dari perusahaan yang diakuisisi, tergantung pada transaksi atau peristiwa di mana di masa depan. Pembayaran kontingent yang dapat ditentukan pada tanggal akuisisi sebagai bagian dari biaya penggabungan pembayaran kontingent ditentukan pada tanggal yang diakuisisi. Kontingent diselesaikan pembayaran dapat diterbitkan apabila kontingent melibatkan tingkat laba di masa depan. Yang masa depan disebut dengan future earning. Nilai pasar wajar dari pembayaran yang didistribusikan atau diterbitkan diakui sebagai biaya tambahan dari perusahaan yang diakuisisi. Biaya tersebut diakui sebagai goodwill yang tidak perlu diamortisasi sebanyak sisa bentuk aktiva. Apabila kontingent didasarkan pada harga sekuritas, yaitu biaya tercatat pada perusahaan yang diakuisisi tidak berubah. Baik, yang selanjutnya itu ada kontroversi goodwill, di mana secara teoritis goodwill adalah ukuran nilai sekarang dari kelebihan laba masa depan yang diproyeksi dari perusahaan yang bergabung terhadap laba normal perusahaan sejenis. Jumlahnya
Biasanya umum dikapitalisasi sebagai goodwill adalah sebagian harga beli yang tersisa setelah semua aktiva mewujud dan tidak mewujud yang dapat diidentifikasi serta kewajiban yang telah dinilai. Setelah itu ada akuntansi internasional untuk goodwill, di mana perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat telah menyebut bahwa aturan akuntansi untuk amortisasi goodwill kurang menguntungkan dalam bersaing dengan perusahaan saing asing dalam mencari akan merger. The North American Free Trade Agreement yang disebut sebagai NAFTA meningkatkan investasi dan perdagangan antara Kanada, Meksiko, dan IS dan juga meningkatkan perlunya harmonisasi standar akuntansi. Pada penetapan standar pada tiga negara tersebut mencari jalan untuk mempersempit perbedaan standar akuntansi. Kanada telah memperpendek periode akuntansi goodwill. Sedangkan GAAP Kanada untuk goodwill sekarang selaras dengan standar IS yang telah direvisi. Di mana secara drastis mengubah akuntansi untuk goodwill dalam FASB Statement nomor 142. FASB tetap mempertahankan perhitungan dasar goodwill, tetapi standar akuntansi yang direvisi mengurangi banyak kontroversi yang terjadi sebelumnya. FASB Statement nomor 141 memberikan klarifikasi pada pedoman yang telah rinci tentang kapan aktiva yang tidak wujud sebagai yang sebelumnya tidak dicatat dan harus diakui sebagai aktiva yang dapat mempengaruhi goodwill yang diakui perusahaan. Soal itu, menurut FASB Statement nomor 141 dan 142, perusahaan mencatat goodwill tetapi tidak diamortisasikan, di mana FASB mengharuskan perusahaan menilai goodwill secara periodik untuk penurunan nilainya. Penurunan nilai ini terjadi apabila nilai goodwill yang dicatat lebih besar dibandingkan nilai wajarnya. Perusahaan tidak lagi mengamortisasikan goodwill atau aktiva tidak wujud lainnya yang mempunyai umur manfaat tidak terbatas. Perusahaan akan mereview aktiva-aktiva tersebut secara periode. Selanjutnya yaitu tentang pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai. Di mana penetapan penurunan nilai goodwill menurut FASB Statement nomor 142 menetapkan dua proses, yaitu yang pertama, perusahaan harus membandingkan nilai yang dicatat atau disebut sebagai nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat unit laporan bisnis. Nilai buku ini mencakup jumlah goodwill. Jika nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku, maka perusahaan akan berlanjut ke langkah kedua, yaitu pengukuran kerugian penurunan nilai, di mana yang kedua ini membandingkan nilai buku goodwill dengan nilai wajarnya. Jika nilai buku melebihi nilai wajar goodwill, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar perbedaan atau selisih tersebut. Jumlah kerugian tersebut tidak dapat melebihi nilai buku goodwill. Perusahaan tidak dapat membalik kerugian penurunan nilai yang diakuinya sebelumnya. Selanjutnya itu adalah perusahaan harus menetapkan penurunan nilai goodwill setidaknya setahun sekali. Di mana menurut FASB Statement nomor 142 paragraf 28, penetapan penurunan nilai ini sebagai berikut. Yang pertama, perubahan signifikasi yang tidak diinginkan dalam faktor hukum atau iklim usaha. Yang kedua, tindakan atau penilaian yang tidak diinginkan oleh regulator. Yang ketiga, persaingan yang tidak diantisipasi. Yang keempat, kehilangan karyawan. Yang kelima, ekspektasi yang mungkin terjadi bahwa unit pelaporan atau bagian unit laporan yang signifikasi akan dijual atau dilepas. Selanjutnya itu pengujian untuk pemulihan kelompok aktiva yang signifikasi menurut asesmen dalam unitnya. Yang terakhir itu pengakuan kegiatan penurunan nilai. Itu amortisasi berdasarkan amortisasi, di mana perusahaan harus mengamortisasi aktiva tidak wujud dengan umur manfaat terbatas. Selama umur manfaat tersebut, metode amortisasi harus menggunakan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi aktiva tidak wujud. Jika perusahaan tidak dapat menentukan suatu pola, maka perusahaan harus menggunakan garis lurus. Perusahaan tidak akan mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat yang tidak dapat estimasi. Jika aktiva tidak berwujud tersebut kemudian mempunyai umur manfaat yang dapat diestimasi, maka aktiva itu harus diamortisasi.
pengungkapannya. Untuk diakuisisi yang material, catatan atas laporan keuangan pada periode penggabungan harus mencakup informasi tambahan dengan dasar pro forma sebagai berikut. Yang pertama, hasil operasi periode berjalan seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode dan yang kedua itu hasil operasi periode sebelumnya seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode tersebut jika perusahaan menyajikan laporan keuangan komparatif. Itu persyaratan pengungkapan aktiva tidak berwujud, di mana untuk aktiva tidak berwujud yang diperoleh baik secara individu maupun kelompok aktiva. Informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada periode akuisisi. Yang A, itu untuk aktiva tidak berwujud diamortasi. Jadi terdiri dari yang pertama, jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang kedua, jumlah setiap nilai residu yang signifikasi dalam jumlah total dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang ketiga, periode amortisasi rata-rata tertimbang dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva yang tidak berwujud utama. Yang B itu untuk aktiva tidak berwujud yang tidak diamortasi jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang C itu untuk aktiva untuk penelitian dan pengembangan yang diperoleh dan dihapuskan pada periode itu serta pos terkait dalam laporan laba di rugi di mana jumlah yang dihapus tersebut diagregatkan. Selanjutnya, informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan atas pada catatan laporan keuangan selama setiap periode di mana laporan posisi keuangan disajikan. Yang A itu untuk aktiva tidak berwujud yang diamortasi itu jumlah kuartal yang tercatat dalam akumulasi amortasi dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang kedua, beban amortasi agregat selama periode itu. Dan yang ketiga itu adalah estimasi beban amortisasi agregat untuk masing-masing dari 5 tahun fiskal yang berwujud. Yang ke B, untuk aktiva tidak berwujud yang tidak yang B itu untuk yang B itu untuk aktiva tidak berwujud yang tidak diamortasi jumlah total yang tercatat dan jumlah yang tercatat setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Perubahan selama periode berjalan jumlah agregat keuntungan yang diperoleh, jumlah kerugian penurunan agregat yang diakui, jumlah goodwill termasuk keuntungan sebagai laporan. Di mana entitas yang melaporkan informasi segmen sesuai dengan statement 131 harus memberikan informasi di atas mengenai jumlah total goodwill dan unit setiap yang dapat dilaporkan serta harus mengungkapkan setiap perubahan alokasi goodwill yang signifikasi oleh segmen yang dapat dilaporkan. Jika setiap bagian goodwill yang belum dialokasikan ke unit laporan pada tanggal laporan keuangan diterbitkan, jumlah yang belum dialokasikan dan alasan belum mengalokasikan jumlah tersebut harus diungkapkan. Dan selanjutnya itu ada untuk setiap kerugian penurunan nilai yang diakui terkait dengan aktiva tidak berwujud, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan mencakup periode keuangan penurunan nilai yang diakui itu yang pertama mendeskripsi nilai aktiva yang berwujud dan fakta serta situasi yang menimbulkan penurunan nilai. Yang B, jumlah kerugian penurunan nilai dan metode untuk menentukan nilai wajar. Yang C, jumlah dan laporan bagi atau laporan aktivitas di mana kerugian penurunan nilai diagregatkan. Dan yang D itu jika memungkinkan segmen di mana penurunan nilai aktiva tidak berwujud dilaporkan menurut segmen 131. Yang terakhir yaitu untuk setiap kerugian penurunan nilai goodwill yang diakui informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui sebagai berikut. Yang A, deskripsi fakta-fakta dan situasi yang menimbulkan penurunan nilai. Yang B, jumlah kerugian penurunan nilai dan metode penurunan nilai wajar untuk laporan yang berkaitan apakah berdasarkan kutipan pasar, harga perusahaan yang dapat dibandingkan,
nilai sekarang atau teknik penilaian lainnya atau kombinasi dari semuanya. Yang terakhir, jika perbedaan nilai yang diakui adalah estimasi yang belum final, maka fakta tersebut alasan dan dalam periode selanjutnya sifat jumlah penyesuaian yang signifikasi dibuat untuk estimasi awal bagian penilaian lainnya. Apabila ada kesalahan dan ada kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup informasi.